Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini saya mencoba kembali untuk kita belajar bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang keterampilan membaca efektif. Sahabat-sahabat sekalian, berpikir kreatif dan berpikir kritis kita sudah belajar bersama. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang belum buka videonya, silahkan. Kalau yang belum juga untuk subscribe ya silahkan. Dan hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang keterampilan berpikir keterampilan membaca efektif. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa tidak ada ruginya kita selaku manusia untuk selalu gemar membaca, karena gemar membaca itu sudah diperintahkan juga. Sebagai seorang umat muslim sudah disuruh bacalah. Dan kita selayaknya untuk mengambil atau menambah pengetahuan, kita harus dengan jalan membaca. Nah, oleh karena itu kali ini video dari mulai keterampilan membaca efektif ini, nanti kita akan belajar bersama untuk memahami tentang membangun motivasi membaca. Kemudian ada yang namanya membaca dengan sapi. Sapi ini bukan sapi hewan, tapi sapi ini adalah yaitu somatis, auditori, visual, dan intelektual. Kemudian kita akan juga akan belajar memahami teknik membaca efektif, yaitu dengan teknik membaca SQ3R dan teknik membaca skimming, dan kemudian kita teknik membaca scanning. Namun saya tidak mungkin untuk langsung kita belajar bersama memahami dari semua bahasan ini. Yang pada malam hari ini atau saat ini saya fokus dari awal dulu, yaitu tentang keterampilan membaca efektif dengan membangun motivasi membaca. Sahabat-sahabat sekalian, kita mungkin kadang-kadang keluar kota atau mungkin berkunjung ke sanak atau saudara. Sadarkah kita itu sudah disuruh membaca? Sadar atau tidak sadar, kita ini sedang melakukan pencarian alamat. Misal, tentu membaca jalan, membaca petunjuk arah, membaca nama-nama yang di jalan yang dilewati. Itu kita tidak sadar, kita ini sedang membaca. Alangkah baiknya tidak hanya seperti itu kan terpaksa membaca. Bagaimana kalau kita belajar untuk fokus juga dalam menggali pengetahuan dengan membaca?
Ini saya ada sebuah kutipan dari Steve Jobs. Saya mau membaca buku karena saya memang suka buku. Jadi harus kita sukai buku itu, biar kita bertambah wawasan kita, pengetahuan kita, tidak hanya cukup dari pendengaran saja, mendengar dari teman, saudara, atau apa, tapi kita juga harus mau membacanya. Sahabat-sahabat sekalian, apakah penting kita membaca itu? Sangat penting, sahabat-sahabat. Banyakkah manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya, sahabat-sahabat. Banyak sekali, karena kita ini sudah mengasah dari otak kita untuk selalu belajar fokus. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tengok ke negara-negara yang maju, itu sangat suka dengan membaca. Bagaimana dengan di kita di Indonesia? Ini nanti ada saya bahas juga hasil dari penelitian, itu sangat rendah membaca di Indonesia kategorinya. Kalau di bangsa-bangsa yang maju itu tradisi membaca itu sangat tinggi, saudara-saudara. Sangat tinggi tradisi membaca itu. Jadi membaca itu saat ini dengan kehadirannya video ini mudah-mudahan membuat inspirasi kepada sahabat-sahabat semua bahwa penting membaca untuk menggali pengetahuan. Begitu, pengetahuan dalam arti pengetahuan yang positif, gitu ya, sahabat-sahabat. Jadi bagaimana nih, apa saja yang memotivasi kita untuk mau membaca? Jadi sebelum saya membacakan atau memberikan informasi 3 cara menumbuhkan minat baca atau motivasi, perlu disadari bahwa kita ini membaca itu bisa ada 2 faktor, faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal yaitu dalam diri kita sendiri, kalau faktor eksternal itu dari luar yang mungkin mendorong untuk dipaksa membaca. Seperti tadi, kalau kita mau, misalkan ini contoh-contohnya dulu, kalau kita dari eksternal ini sahabat-sahabat, kita mau membuat menu masakan, kita mau memasak, mau masak, tapi kita belum tahu, belum hafal, hanya disajikan menu-menunya, racikannya belum tahu apa saja yang harus dilakukan, tentu kita dipaksa untuk membaca gitu. Terus kita mau minum obat, tentu harus dipaksa baca. Ini contoh-contoh kecil, itu berpengaruh dari eksternal. Tapi kalau kita sudah tumbuh dari dalam diri kita untuk menambah wawasan, memaksakan untuk membaca, cinta sama buku bacaan, itu akan lebih kuat. Faktor internal itu lebih kuat dari faktor eksternal, sehingga kita akan terbiasa membaca itu. Oke sahabat-sahabat, selanjutnya saya akan memberikan pemahaman, memberikan informasi. Ini sahabat-sahabat, saya selalu kalau membuat video ini sebenarnya bukan untuk sahabat. Jadi saya ini belajar untuk saya sendiri. Kalau toh memang ini ada manfaatnya untuk sahabat, alhamdulillah, syukur gitu ya sahabat-sahabat ya. Jadi ini menurut Hernowo, sahabatku, menurut Hernowo itu ada 3 cara menumbuhkan minat untuk membaca. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan
untuk meningkatkan atau membuat semangat membaca, yaitu kita pertama merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan dalam langkah pertama ini untuk minat membacanya? Yaitu kita membuat daftar pertanyaan, seperti misalnya, untuk apa sih membaca? Apa sih manfaatnya membaca? Emang proses membaca itu bagaimana? Kan kita ini sudah bisa membaca. Intinya yang paling utama adalah untuk apa? Manfaatnya. Nah, itu pertanyaannya tetap digali terus sehingga kita pahami. Langkah pertama menurut Hernowo itu begitu. Kemudian langkah kedua, selain daripada kita yang pertama tadi membuat pertanyaan-pertanyaan, apa itu membaca, bagaimana itu membaca, untuk apa itu membaca. Sekarang kita yang kedua, menurut Hernowo juga, sahabatku, mengubah paradigma. Maksud mengubah paradigma di sini, kita harus merubah pandangan-pandangan bahwa membaca itu adalah kegiatan yang positif. Jadi yang tadinya buat apa sih membaca, kita ini bukan orang pendidikan, kita ini bukan dosen, bukan guru, bukan orang-orang yang ilmuwan, ngapain saya membaca? Nah, ini sahabat-sahabatku. Jadi pandangan-pandangan itu kita hilangkan, bahwa kita ini pasti apabila kita mau membaca, mau terus belajar membaca, pasti ada manfaatnya, karena pengetahuan itu akan kita peroleh, sahabat-sahabat. Gitu ya. Jadi itu yang kedua. Jadi hilangkan paradigma yang jelek, kita paradigmanya berubah menjadi paradigma positif saja. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga itu mengikat makna. Jadi mengikat makna itu kita mengikatkan pemahaman dengan cara memberikan ide-ide, gagasan-gagasan, kata-kata, membuat hasil dari bacaan tersebut. Misalnya kita menuliskannya itu berusaha memahami apa yang kita bacalah pelan-pelan. Artinya mengikat makna ini, misalkan gini, sahabat-sahabat, kita ini telah membaca sedikit satu paragraf lah, misalkan paragraf tersebut kita pahami dengan memaknai oleh kata-kata sendiri. Itu namanya mengikat makna. Jadi supaya apa? Supaya ada maknanya. Artinya kita ini membaca salah satu bacaan, tidak hanya dibaca tapi tidak ada apa yang diperoleh dari bacaan tersebut. Itu sahabat-sahabat ya. Ini juga, ayo saya mengajak terus, ayo kita belajar bersama, bahwa prinsip belajar itu lifelong education. Jadi belajar itu sepanjang hayat, sahabat-sahabat, tidak ada tua, tidak ada muda, terus. Apalagi kita ya sudah saatnya ya terus kita harus belajar membaca. Mau membaca, ayo tingkatkan motivasi membaca kita. Jadi kepada sahabat-sahabat yang sudah punya keluarga, ya kepada anak-anak kita, keluarga kita, ayo, penting sekali membaca tersebut. Apalagi gimana sih caranya? Yaitu ada 3 langkah, itu aja. Yang pertama, kita seperti tadi, kita ini pahamkan dulu untuk apa, bagaimana, dan manfaatnya apa membaca. Kemudian kita pahami juga dengan cara yaitu
paradigma yang dianggap bahwa membaca tidak berguna kita hilangkan, kita bawa ke arah positif hasil dari sebuah membaca. Kemudian yang ketiga itu tadi, kita mengikat makna, artinya kita setelah belajar mau membaca, pahami setiap kita ada bacaan, jadi kita pahami dengan mengolah kata sendiri dari bacaan tersebut gitu sahabat-sahabat ya. Jadi mudah-mudahan ini dengan singkat tapi kita dalam membahas minat atau motivasi membaca ini kita ada manfaatnya pada video ini gitu sahabat-sahabat ya. Karena nanti kan saya sampaikan ini nanti satu rangkaian, jadi saya akan menyampaikan itu satu tema. Kalau kemarin tema kita kan berpikir kreatif dan berpikir kritis, kita sudah. Sekarang ini kita akan membawakan tema tentang keterampilan membaca efektif. Jadi keterampilan membaca efektif untuk tema yang mulai video ini nanti kita bahas sampai pada yang lain-lainnya, seperti nanti kita membaca dengan somatik, auditori, visual, intelektual itu bagaimana, kemudian teknik membacanya yang efektif itu bagaimana, ada SQ3R, ada skimming dan scanning. Nanti kita akan terus belajar bersama, pahami bersama, saya menyampaikan, kita belajar bersama gitu sahabat-sahabat. Karena prinsip saya bukan mengajari, menggurui, tapi kita pahami bersama. Mudah-mudahan nanti kita dapat manfaatnya gitu ya. Manfaatnya bukan untuk sahabat-sahabat juga, buat saudara, buat keluarga. Mungkin ini kita bisa mengarahkan ke sahabat atau teman-teman kita, anak-anak kita, biar nih kalau cara membaca tuh begini gitu. Oke sahabat-sahabat, jadi saya pikir itu saja yang membawa pendahuluan untuk kita masuk ke teknik membaca, teknik-teknik membaca atau membaca yang kira-kira bagaimana sih yang terbaik untuk kita biar mudah untuk dipahami begitu sahabat-sahabat ya. Itu saja mungkin video kali ini yang saya sampaikan tentang motivasi membaca. Simak terus sahabat-sahabat video-video saya selanjutnya. Tapi saya juga mohon maaf, mungkin pencahayaan atau suara dan lain sebagainya ini belum maksimal, mohon maaf karena ini masih namanya juga masih pondasi bangunan baru sahabat-sahabat ya. Channel ini masih bangunan baru, jadi mungkin belum maksimal hasilnya, tapi saya pikir bukan apa yang menjadi tontonannya, tapi kita ambil hikmahnya, apa isi daripada pembahasan kita bersama gitu sahabat-sahabat ya. Oke, tapi jangan lupa juga ya sahabat-sahabat, biar mungkin teman-teman kita membutuhkan informasi, tidak ada salahnya kalau kita berbagi kepada teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain membutuhkan, belum tahu channel dari kampus Maya 21 ini, bisa saja dibagikan teman-teman, atau supaya teman-teman juga bisa pantau terus update dari saya, bisa di subscribe gitu ya teman-teman ya. Boleh komen, boleh, saya tidak akan tidak akan membatasi kritik dan saran. Yang penting kritik dan saran itu diharapkan membangun supaya saya lebih semangat lagi gitu sahabat-sahabat ya. Saya cukupkan mungkin tentang keterampilan membaca efektif. Pada part 1 ini kita membangun motivasi membaca. Saya harapkan
kita selalu sehat, kita berdoa selalu sehat, mendapatkan keberkahan, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.